Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi itu saya kan sama suami saya ini kan dulu teman SMA. Terus iya teman SMA, saya suka sama dia, dia nggak suka sama saya. Akhirnya kita ketemu lagi di tempat kuliah, berpacaran lah kita. 5 tahun kita tunangan. Setelah tunangan itu mungkin ujiannya ya Pak. Kita putus tahun. Waktu itu saya kerja di hotel. Nah putusnya itu karena ya mungkin bosen gitu. Terus setelah putus itu setahun saya kerja di hotel kan, saya deket sama tamu-tamu hotel, entah dari antar negara lain atau dari kota lain, itu saya deket. Terus saya tuh kan ngobrol-ngobrol ada kenyamanan sama orang salah satu itu kan. Terus yaudah beliau juga ngasih saya apa kayak perhatian gitu ya, nggak didapat sama suami saya dulu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk yaudah sudahlah, saya udah capek sama beliau ini. Terus akhirnya kita putus. Nah sampai setahun itu saya nggak ada kabar. Saya juga nggak jadi sama orang yang ini, yang beda negara ini. Terus deket sama cowok, sempat dideketin sama teman-teman saya, orang yang keturunan Arab gitu. Terus saya bilang, ih ini ya ajarin aku sholat ya. Terus dimarahin sama teman saya, Mbak Nesya nggak boleh, kamu itu apa minta ajar kayak gitu karena cowok gitu, nggak boleh. Oh ya udah, akhirnya nggak jadi sama beliaunya ini. Terus dari situ saya berjalannya waktu kok hidup kok jenuh, usia udah segini kok gini-gini aja. Terus akhirnya saya waktu itu kerja kan Pak, saya sales call, saya kan dulu bagian dari sales di hotel. Terus ketemulah di tempat kerjanya suami saya ini. Terus ya udah dari situ kita mulai kontak lagi. Saya tanya kabar dia, kamu gimana kabar, bla bla bla. Terus dia bilang, kita nggak bisa sama-sama lagi loh. Kenapa? Aku belajar Islam. Hah? Kok belajar Islam? Iya, aku udah nggak percaya Yesus lagi. Aku udah nggak percaya Tritunggal lagi. Hah? Kok bisa? Terus kita debat sehat di situ. Waktu di jalan tuh saya berpikir, hah? Kok bisa sih anak ini gitu kan? Yang dulu, ayah ke gereja sekarang kok dia belajar Islam. Dan dari situ kita lost kontak lagi Pak. Nah pas lost kontak itu saya tanya teman saya yang muslim yang di kantor. Kebetulan sebelah meja saya itu dari orang Aceh. Saya tanya, abang apa sih isi Ka'bah itu? Kenapa orang muslim itu sujudnya di Ka'bah? Terus beliau tuh menjelaskan, Ka'bah itu kosong kok nih, itu cuma titik pusatnya aja. Coba kamu lihat di YouTube, ada kok gambaran dalam Ka'bah itu seperti apa. Oh ya udah, saya lihat-lihat lagi. Terus saya googling. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh saya searching di googling Katolik masuk Islam, itu kan banyak cerita-cerita yang inspiratif tuh. Saya terus ketemu artikel antara Alkitab dan Al-Quran itu disandingkan. Terus saya ketemu itu surah Maryam itu tentang Nabi Isa dan Bunda Maryam ya Pak. Itu saya langsung kayak makjleb gitu. Loh, Nabi Isa kok di sini kok nabi, tapi di agamaku kok malah Tuhan, dituhankan, kan bingung kan Pak. Terus saya baca lagi, terus kayak tiba-tiba tuh kayak kebuka kayak ini nggak bener nih. Berarti ini agamaku yang sekarang ini nggak bener. Aku harus cari tahu. Itulah saya dengar kajian Ustadz Bangun Samudra waktu itu di YouTube. Oh beliaunya juga dari kecil sampai kuliah di Vatikan, balik ke Indonesia jadi mualaf gitu. Jadi saya semakin belajar. Saya dengar ceramahnya Ustadz Khalil Basalamah, terus ustadz yang menurut saya yang bikin saya kayak, oh aku harus belajar sholat nih, aku harus masuk agama Islam nih. Aku nggak mau aku meninggal dalam keadaan yang nggak berislam, aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus akhirnya saya kontak suami saya ini sekarang, tolong dong ajarin aku sholat, aku pengen belajar sholat. Terus dia bilang, kamu jangan pindah agama gara-gara aku, bilang gitu. Oh enggak, bukan gara-gara kamu, tapi justru memang karena kamu aku jadi kepo tentang agama Islam yang bikin aku jatuh cinta sama Islam, seperti itu.